Kisah penggembala tanpa kepala. Angin malam di desa Sumberjo selalu terasa lembab setelah maghrib. Arga baru 2 hari pulang dari Bandar Lampung, berniat menemani ibunya yang tinggal sendirian. Sejak ayahnya meninggal, desa ini masih sama seperti dulu, sunyi, dengan suara jangkrik yang seperti memantul dari setiap sudut sawah. Namun, ada satu hal yang berbeda, suara cemeti. Malam pertama ia sampai. Suara itu terdengar. Tak, tak, tak. Seperti ada yang menghentakkan tali kulit ke tanah basah. Awalnya, Arga mengira itu hanya anak muda menggembalakan kambing malam-malam. Tapi, suara cemeti itu muncul tepat tengah malam. Bukan waktu biasa orang keluar. Malam kedua, suara itu semakin dekat. Arga terbangun, matanya terbuka lebar saat mendengar hentakan cemeti, seperti berada hanya beberapa meter dari pintu rumah. Tanpa menyalakan lampu, ia berjalan ke jendela, mengintip di balik tirai. Gelap, tidak ada siapapun. Tak. Suara itu kini berpindah ke arah jalan kecil menuju sawah. Arga menelan ludah. Rasa penasarannya lebih kuat daripada takutnya. Ia meraih senter dan perlahan membuka pintu. Aroma tanah basah langsung menyergap. Langkahnya ringan, tapi udara terasa berat, seolah ada seseorang di belakangnya. Tak, Arga menoleh ke kiri. Jantungnya hampir berhenti. Siluet seseorang berdiri beberapa meter dari rumahnya. Posturnya seperti lelaki dewasa bahu bidang, memakai baju gembala lusuh, memegang cemeti panjang, tapi dari leher ke atas, tidak ada kepala, tidak ada bayangan wajah, tidak ada rambut, hanya rongga, gelap, kosong, seperti langit malam yang dipotong kasar. Arga tertagen, sosok itu membalikan tubuhnya, atau lebih tepatnya, badannya berputar pelan tanpa kepala sebagai penunjuk arah. Tangan kirinya memegang ujung tali, sementara tangan kanannya menjatuhkan cemeti ke tanah. Tak, suara cemeti menghentak lagi. Suara itu tidak berasal dari tangan yang memukul tanah. Arga melihat jelas, cemeti itu bergerak sendiri, seperti diayunkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Lalu sosok itu melangkah mendekati rumah Arga. Bukan berjalan lebih seperti melayang pelan, dengan kaki menapak tanah, namun tanpa suara pijakan. Setiap langkahnya membuat hawa dingin menggumpal seperti kabut. Arga mundur perlahan, senter di tangannya bergetar hebat. Saat sinarnya diarahkan penuh ke sosok itu, tubuhnya terlihat samar, seperti asap yang padat. Cemeti terus bergerak, lalu sosok itu berhenti. Tepat di depan pagar rumah keluarga Arga, tangan kanannya terangkat, menunjuk rumah itu, atau menunjuk Arga. Dalam keheningan yang menekan, suara lain muncul. Bukan dari sosok itu, tapi dari arah sawah gelap di kejauhan. Suara kambing mengembik. Padahal, keluarga Arga sudah tidak memelihara kambing sejak bertahun-tahun lalu. Enggeha, suara itu makin dekat. Seperti ada hewan tersesat yang berjalan di antara pematang. Tapi yang menggetarkan Arga bukan suaranya, melainkan bayangannya. Bayangan seekor kambing terlihat di tanah, memanjang ke arah Arga. Namun ketika Arga memutar senter ke tanah, tidak ada hewannya, hanya bayangan tanpa wujud pemiliknya. Sosok penggembala tanpa kepala mengangkat cemetinya. Sekali lagi, teteak, dan seketika itu lampu seluruh rumah Arga padam. Hening total. Arga memanggil ibunya dengan suara hampir tak keluar. Tidak ada jawaban. Ketika ia menatap halaman, sosok tanpa kepala itu telah menghilang. Yang tersisa hanya jejak tanah tergores panjang, seperti cambukan pertama yang menandai korban berikutnya. Sejak malam itu, rumah Arga terasa berbeda. Bukan hanya karena sosok tanpa kepala itu berdiri di depan pagar rumahnya, tetapi karena sejak pagi, semua ayam kampung milik tetangga enggan mendekati halaman rumah. Mereka berputar menjauh, seperti ada sesuatu yang tak mereka sukai.
Arga duduk di ruang tamu bersama ibunya, Bu Rini. Wanita itu tampak lebih pucat dari biasanya. Matanya sayu, seolah menyimpan sesuatu yang lama ia pendam. "Bu, semalam ada sesuatu," kata Arga pelan. Bu Rini menatapnya lama, lalu berkata, "Kamu lihat dia ya?" "Arga terdiam," kata dia. Keluar dari mulut ibunya terlalu mudah, seakan sosok itu bukan hal asing. "Bu, ibu tahu apa?" tanya Arga. Ibu menarik napas panjang. "Rumah kita. Rumah ini pernah masuk dalam daftar hutang desa." "Hutang apa?" "Kita nggak punya utang ke siapapun." Ibunya menatap pintu yang masih dibiarkan terbuka. "Hutang, ritual." Arga merasa merinding. Dalam budaya desa setempat, terutama di hamparan ladang Lampung Timur, setiap tahun warga memasang sesajen kecil di sudut sawah sebagai simbol terima kasih pada penjaga ladang. Tradisi ini dilakukan turun-temurun jauh sebelum listrik masuk desa. Tapi Arga tahu, keluarganya bukan jenis keluarga yang suka hal mistis. Ibunya melanjutkan dengan suara pelan, "Kakekmu dulu menolak ikut tradisi itu. Waktu kepala desa datang mengingatkan, kakek bilang sesajen cuma buang-buang waktu. Dia malah membakar sesajen yang ditaruh orang-orang di pematang belakang." Arga, lalu sejak itu ada 3 keluarga yang bagian sawahnya gagal panen. Orang-orang percaya kakekmu menyebabkan murka penjaga ladang. Dan malam berikutnya ada warga yang melihat penggembala itu berjalan keliling rumah ini. Arga merinding dan tidak ada yang protes. "Orang-orang takut," jawab ibunya lirih. "Sosok itu muncul hanya di rumah-rumah yang dianggap punya hutang ritual. Rumah kita salah satunya. Tapi waktu itu tidak ada apa-apa yang terjadi. Sampai akhirnya kakekmu meninggal mendadak." Arga menelan ludah. "Jadi semua ini karena sesajen?" Ibunya mengangguk pelan. "Dan karena kakekmu tidak pernah menebusnya." Tiba-tiba suara krak-krak terdengar dari belakang rumah. Suara kayu gesek, seperti ada yang berjalan di atas papan lama. Arga dan ibunya saling menatap. "Itu dari kandang kosong?" tanya Arga. "Iya," jawab ibunya dengan nada ketakutan. Padahal kandang itu sudah tak digunakan bertahun-tahun. Pintu kayunya bahkan setengah lapuk. Arga mengambil senter dan berjalan ke belakang. Udara di sana lebih dingin, seperti ada bayangan besar menutupi matahari saat mendekot. Suara itu terdengar jelas. Tek, 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 langkah kaki hewan. Arga menahan napas. Ia membuka pintu kandang pelan. Senter menyapu lantai tanah yang retak dan papan tua yang hampir roboh. Lalu ia melihatnya. Jejak kaki kambing, basah, masih segar, namun jejak itu hanya masuk, tidak ada jejak keluar. Di sudut kandang, Arga melihat sekelibat sesuatu bergerak. Ia sorotkan senter ke sana. Tidak ada kambing, tidak ada hewan, hanya seutas tali cemeti tergeletak. Tapi tali itu bergerak sendiri, perlahan, seperti baru saja dilepas oleh tangan yang tidak terlihat. Arga mundur, napasnya tercekat. Dari luar kandang terdengar suara lirih, geg, kemeng. Tapi nadanya bukan suara kambing. Biasa lebih seperti rintihan seseorang dari tenggorokan hewan. Ibu Arga memanggil dari dapur. Suaranya panik, "Arga!" "Jangan lihat matanya." Arga menoleh cepat. "Mata siapa, Bu?" Ibunya tidak menjawab. Yang terdengar hanya bunyi cemeti menghentak tanah di luar kandang. Satu kali, TTAK, seolah menandai bahwa sosok itu telah kembali dan rumah ini belum selesai menunaikan hutangnya. Arga menutup pintu kandang dengan tangan gemetar. Suara cemeti yang tadi menghentak masih menggema di belakang rumah, seperti seseorang sedang menunggu. Ia berjalan kembali ke dapur, menemukan ibunya berdiri kaku sambil menggenggam rosario tua peninggalan nenek. "Ibu, apa maksud ibu bilang jangan lihat matanya?" tanya Arga. Bu Rini memejamkan mata. Wajahnya pucat. "Dulu ada satu warga yang melihat matanya, hanya sekali.
Setelah itu, dia tidak pernah bicara lagi. Matanya siapa? Dia kan tidak punya kepala. Justru itu, jawab ibunya pelan. Bukan matanya yang terlihat, tapi mata kambing yang dia bawa. Arga terdiam, punggungnya langsung berkeringat dingin. Ibunya melanjutkan, dulu nenekmu pernah cerita, kalau sosok itu muncul, dia akan membawa kambing hitam. Bukan kambing betulan, tapi semacam penanda. Kalau seseorang melihat mata hewan itu, artinya dia yang dipilih sebagai tumbal. Arga merasakan dunia di sekelilingnya seperti menyempit. Ingatannya segera kembali pada jejak kaki kambing di kandang, suara rintihan yang ganjil, dan tali cemeti yang bergerak sendiri. Bu, jangan bercanda. Arga memaksa tersenyum, meski suaranya serak. Ibu tidak bercanda, Ga. Mata ibunya berkaca-kaca. 3 hari sebelum Pak Jali meninggal tiba-tiba, dia bilang melihat kambing tanpa mata di belakang rumahnya. Seminggu kemudian, giliran Bu Karmi. Mereka semua melihat hal yang sama. Jantung Arga berdetak keras. Dan sekarang, ibu menatapnya. Suaranya hampir hilang. Giliran kita, Arga ingin membantah. Tapi dari luar jendela, terdengar lagi suara tek, tek. Langkah pelan di tanah. Arga menepis rasa takut dan mengintip di samping rumah. Bayangan panjang seekor kambing terlihat berjalan menuju pohon jambu. Bayangannya jelas, tapi tidak ada hewannya. Arga mundur, napasnya pendek. Bu, kita harus pergi dari rumah ini. Bu Rini menggeleng. Tidak bisa. Kalau kita pergi, dia akan mengikuti sampai hutangnya dipenuhi. Hutang yang bahkan bukan kita yang buat. Arga membentak, putus asa. Ibunya menunduk, tapi dia tidak peduli, Ga. Yang dia cari itu bukan kesalahan siapa. Dia Kumakari Pengganti. Suara cemeti menghentak keras, lebih keras dari sebelumnya. TTA, kali ini suaranya seperti tepat di depan pintu dapur. Arga spontan memutar kepala ke arah pintu. Gagangnya bergoyang, seperti ada yang menyentuh dari luar. Ibunya menutup mulut, menahan jeritan. TTA, pintu bergetar. Sekali lagi, Arga memukul-mukul dadanya sendiri, mencoba tetap tenang. Lalu suara lain muncul. Dari kandang yang barusan ia tutup, suara mengembik. Dekat, sangat dekat. Angha, tapi bukan suara kambing. Bukan suara hewan sama sekali. Suara itu terdengar seperti seseorang yang berusaha bicara dari dalam perut hewan. Arga berlari ke kamar, mengambil pisau dapur. Ia kembali ke dapur, tapi ibunya sudah tidak di situ. Bu, panggil Arga panik. Tidak ada jawaban. Ia memutar tubuh dan sesuatu membuat bulu kuduknya berdiri. Di lantai dapur, ada jejak lumpur kecil. Bentuknya seperti kaki kambing. Dan jejak itu berhenti tepat di depan pintu kamar ibunya. Arga memanggil lagi. Bu, tidak ada suara. Hanya suara cemeti pelan, tapi jelas di belakang telinganya. Tak, Arga berbalik cepat. Namun ruang dapur kosong. Tidak ada siapapun. Hanya tali cemeti yang tadi di kandang kini tergeletak di lantai dapur basah dan masih meneteskan air lumpur. Arga merasakan sesuatu. Dia yang sedang dicari. Dia yang menjadi tumbal berikutnya. Dan malam baru saja dimulai. Arga melewati jejak lumpur di lantai dapur dengan jantung mengetuk dada. Ia membuka pintu kamar ibunya. Perlahan, ruangan itu gelap, tirai tertutup, tapi ia bisa melihat sosok ibunya duduk di tepi ranjang. Bu, panggil Arga. Tidak ada jawaban. Ia maju selangkah. Senter kecil di ponselnya menyinari wajah ibunya pucat, basah oleh keringat dingin. Ibu lihat apa? Tanya Arga. Suaranya bergetar. Bu Rini membuka mulutnya perlahan. Dia? Panggil. Nama kamu? Arga mundur setengah langkah. Nama aku? Di mana? Ibunya
tidak langsung menjawab. Maniknya bergerak ke arah jendela, seakan ada sesuatu di luar. Arga mengintip, dan tubuhnya langsung kaku. Di luar, di halaman, berdiri sosok penggembala tanpa kepala, diam, tidak bergerak, hanya memegang cemeti yang tergantung seperti tali mati. Tapi yang membuat Arga ingin berteriak adalah bayangan di tanah. Bayangan sosok itu memanjang, dan di samping bayangan tubuhnya ada bayangan seekor kambing hitam tanpa mata. Padahal tidak ada wujud hewannya di sana. Ibunya memegang tangan Arga dengan kuat. Dia mau kamu datang ke sawah hitam. Malam ini Arga menelan ludah. Kenapa aku? Karena kakekmu pernah menantang dia di sana. Bu Rini menggigil. Dia ingin seseorang dari keluarga kita kembali ke tempat itu untuk membayar. Arga menahan napas. Suara cemeti terdengar lagi pelan, tetapi jelas. Seperti seseorang sedang memberi aba-aba. Tak, ajakan, atau peringatan. Tanpa menunggu lebih lama, Arga menarik ibunya keluar dari kamar. Bu, kita pergi ke rumah Pak Lurah. Kita minta bantuan. Namun saat mereka membuka pintu depan, angin dingin menyusup seperti kabut. Halaman kosong, tidak ada sosok itu. Hanya seutas tali cemeti yang tergantung di pagar rumah. Tali itu bergoyang sendiri, dan dari ujungnya terdengar suara bisik. Arga membeku. It's suaranya, suara dirinya sendiri. Seolah diputar dari tenggorokan sesuatu yang bukan manusia. Ibunya menangis. Dia sudah menandai kamu, gak? Tiba-tiba, bau lumpur busuk memenuhi halaman. Bau rawa yang basi. Arga tahu bau itu dari mana. Sawah hitam, hamparan sawah yang dulu gagal panen dan dianggap terkutuk. Tempat kakeknya membakar sesajen, tempat tradisi dipatahkan. Arga tidak punya pilihan. Jika ia lari, sosok itu akan terus mengikuti. Jika ia tetap di rumah, sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi pada ibunya. Maka ia menggenggam pisau, menyalakan senter, dan berjalan ke jalan kecil menuju sawah. Udara semakin pekat. Angin berhenti. Suara malam hilang. Ketika Arga tiba di tepi sawah hitam, tanahnya tampak tidak wajar hitam pekat seperti habis disiram jelaga. Basah, padahal tidak habis hujan. Lalu dari tengah sawah, terdengar suara tek, tek, tek. Langkah kaki, kambing, tapi tidak terlihat. Arga mengarahkan senter. Cahaya hanya menemui kabut. Kemudian tanah di depannya retak halus, dan suara lain muncul. Suara seseorang memanggil namanya dari dalam tanah. Arga, suara itu berat, berlumpur, seperti muncul dari tubuh yang sudah lama terkubur, dan memaksa bicara. Arga menahan napas. Cahaya senter bergetar di genggamannya. Lalu sesuatu muncul dari balik kabut. Sosok penggembala tanpa kepala, berdiri tepat di pematang. Cemetinya mulai bergerak sendiri, menandai sesuatu, dan suara tanah itu semakin jelas. Kembalikan yang hilang. Arga akhirnya mengerti. Ini bukan sekadar penampakan, ini penagihan. Dan ia baru saja menginjakan kaki di tempat kutukan itu bermula. Arga berdiri di tengah sawah hitam, tanahnya lembek dan hangat seperti perut hewan. Di hadapannya, sosok penggembala tanpa kepala bergerak pelan. Cemetinya melayang di udara, seolah dipegang oleh tangan tak terlihat. Kabut mengalir dari lubang lehernya yang kosong, membentuk pusaran kecil di tanah. Di bawah kaki Arga, suara itu terus memanggil. Kembalikan yang hilang. Arga menggertakkan gigi. Apa yang hilang? Sesajen, tradisi yang kakekku bakar? Itu semua sudah lama. Sawah memantulkan suara desis panjang, seolah tanahnya tidak suka jawabannya. Penggembala itu mengangkat cemeti pelan tetapi pasti. Teteaka. Pukulan pertama menghantam tanah di samping kaki Arga. Tanah retak, memperlihatkan hitam pekat seperti arang basah. Dari celah itu, muncul bau busuk, kuat, menyengat. Arga mundur, tapi
Sesuatu menahan pergelangan kakinya. Tangan manusia muncul dari dalam lumpur. Arga menjerit, meronta, dan berhasil menarik kakinya. Tangan itu tenggelam lagi seakan tertelan. Dari kedalaman lumpur, suara-suara lain mulai terdengar. Rintihan, teriakan jauh, suara kambing atau manusia meratap bersama. Arga sadar, itu suara para korban, orang-orang yang dipilih sebelum dirinya. Sosok tanpa kepala melangkah ke depan. Setiap langkahnya membuat tanah di sekitar hitam seperti terbakar. Dari bayangannya, terlihat siluet kambing hitam tanpa mata. Seolah hewan itu adalah bagian dari dirinya. Suara dari lubang lehernya keluar, parau dan pecah. Nama Penggenti. Arga, aku tidak mau jadi tumbal. Cemetinya terangkat lagi. Teteak, kali ini pukulan menghantam bahu Arga. Tubuhnya terpental ke tanah hitam. Rasa panas menjalar kulitnya, seperti disentuh bara api. Saat bangkit, ia mendengar suara teriakan suara ibunya, jauh dari arah desa. Arga, jangan pilih dirinya. Argamet. Di ujung pematang, ibunya berdiri sambil menangis. Di belakangnya, beberapa warga termasuk Pak Lurah membawa obor. Tapi mereka tidak berani mendekat lebih jauh. Cahaya obor mereka terlihat kecil dan rapuh dibanding kegelapan sawah hitam. Gak! Teriak ibunya lagi. Dia nggak mau sesajen. Dia mau sesuatu menarik tubuh Burini ke belakang. Auberge, warga berhamburan panik. Arga berlari, tapi penggembala itu muncul tepat di depannya. Menghalangi, dari lubang lehernya keluar suara, tumbal, keluarga, harus, satu. Arga terhenti, nafasnya tercekat. Penggembala itu kemudian mengulurkan sesuatu. Dan cerita pun tamat.